Sekarang ini, oleh budaya kita, mencari dan membicarakan kekurangan orang lain bukan lagi hal yang tabu. Dikorek, dicari, kemudian berakhir dengan fitnah, dan begitu seterusnya. Dan itu merusak nilai amal yang kita kerjakan. Sibuk dengan mencari aib orang lain, lalu lupa kepada kekurangan dirinya sendiri. Bukankah dalam hadis lain Nabi mengajarkan, Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sehingga tidak sempat lagi mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi sebaliknya, celaka benar orang kalau waktunya habis dengan kesibukan mencari aib dan kekurangan orang lain, lalu merupakan aib dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Hari udah senja, jangan menghitung noda. Jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai nih, jangan lupa akan undani betuyuh dosa. Coba mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi betuyuh. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun jua nang salah. Ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang bawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Seandainya kamu merasakan, jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima sakit ini begitu parah. Gini ya, kalau mau hidup tenang, jangan pedulikan perkataan orang. Yaitu saya selalu bahasakan sama istri saya, jangan pedulikan perkataan orang. Jadi setiap kali ada orang datang, kita lagi pakai baju nih. Oh, baju kamu kayaknya gak bagus tuh. Sudah kepikiran. Merasa kayaknya, iya bener gak bagus, besok gak dipakai bajunya. Loh, ini baju saya beli, saya suka, ya kan? Oh iya makasih, tapi saya senang loh warnanya. Udah gak apa-apa, selesai kan gitu. Orang bisa berikan tanggapannya, terserah dia. Tapi jangan itu menjadi prinsip hidup kita. Orang yang sepertinya tidak punya prinsip hidup, dia terganggu nanti, gitu kan? Dia lagi makan bakso, kenapa kok makan bakso? Sini kan yang enak nasi goreng. Ya jawab, saya suka bakso, nggak apa-apa, kan gitu. Punya prinsip, jadi jangan terombang ambing dengan perkataan orang. Kita lagi buka usaha sendiri, ya ini usaha saya. Mau seluruh dunia bilang apa terserah, yang penting Allah Azza wa Jalla ridhahi. Yang penting agama kita ridhahi, nggak usah peduli orang. Apa yang Allah tidak sanggup lakukan, semua Allah sanggup lakukan. Bahkan Allah bisa memiskinkan yang kaya, bukan cuma mengayakan yang miskin. Jangan berlaku. Dan jangan kemudian rendah diri. Jangan sombong, tapi juga jangan putus asa. Allah bisa membuat orang-orang yang hina menjadi mulia, yang bukan siapa-siapa kemudian menjadi orang yang dimuliakan Allah. Itu semua Allah bisa. Badi'us samawati wal ardh, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Siapa yang punya kalimat itu? Siapa? Allah. Duit nggak punya kalimat itu, harta nggak punya kalimat itu, nasab nggak punya kalimat itu. Yang punya menahan si
Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan. Nah, kalau kita dizalimin sama orang, kesempatan kita untuk berbuat baik. Kita disakitin sama orang lain, jangan doakan dia dapat bencana. Manfaatnya apa? Hanya kepuasan saja. Gak dapat pahala, gak dapat manfaat. Tapi saat kita dizalimin sama orang lain, itu kesempatan kita bisa berdoa kepada Allah agar orang ini dirubah sama Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Maka kita dapat pahala karena kita menjadi perantara untuk berubahnya orang ini. Orang ini dapat hidayah, bisa berubah karena doa kita. Maka kalau dizalimin berat, memang bukan perkara yang mudah. Belum tentu kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita sudah biasa memaafkan orang, bisa mendoakan orang yang menzalimi kita, berarti kita nggak punya musuh. Kalau sudah bisa mendoakan orang yang menyakitin hati kita atau berbuat buruk kepada kita, maka selama-lamanya kita tidak memiliki musuh. Kenapa? Orang yang nyakitin. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan orang gibah, kita gibah. Orang fitnah, kita ikut fitnah. Dia dihukum, kita dihukum. Harus jadi orang yang cerdas. Balas keburukan-keburukan orang itu dengan kebaikan. Biarkan dia buruk, urusan dia. Kita nggak seperti itu. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ya. Allah punya cara nanti memperlihatkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, itu tidak butuh waktu yang lama kok. Kalau ada orang suka gosipin bapak ibu, orang fitnah, kita nasihatin, dia nggak mau dengar, ya sudah. Tapi Allah punya cara membongkar dia, dan itu tidak lama. Di dunia sebelum akhirat, dan di akhirat kalau dia tidak minta maaf selama dunia, pasti kita akan panen pahalanya. Senyum saja. Ini orang fitnah saya Ustaz, ini orang gibah saya, senyum, balas dengan senyum. Malah bersyukur, hari kiamat saya akan panen pahalanya. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah dan ulama-ulama salaf yang terdahulu. Mereka kalau ada yang menggibah, mereka malah kirimkan hadiah dan mengatakan terima kasih kau sudah berbagi-bagi. Saya umat Nabi Muhammad, idola saya Nabi Muhammad, kecintaan saya Nabi Muhammad, manusia yang saya banggakan Nabi Muhammad, manusia yang saya rindukan Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita banggakan. Kita tidak perlu takut sama orang. Sampaikan, Nabi Muhammad adalah kecintaanku, Nabi Muhammad kesayanganku, Nabi Muhammad yang aku rindukan, Nabi Muhammad yang ingin aku berjumpa dengannya, Nabi Muhammad aku setiap saat bersolawat aku ingin mendapat syafaatnya. Sampaikan. Tak perlu kita kecil hati. Jangan kita kecil hati wahai umat Nabi Muhammad. Kalian mempunyai pemimpin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat amat dicintai oleh Allah. Nabi yang dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai pembawa rahmat. Bagaimana kami tidak mengidolakan idolaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, waghfir lahum warhamhum warda anhum ridan tuhillu bihi alaihim jawami'a ridwanik wa mawatina afwika wa ghufranik وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya,
yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir. Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang, pasti dibawa jalan untuk berubah. Tapi bisa kebayang nggak? Firaun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, suka eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Firaun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Firaun. Kalau Firaun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepada Allah. Ingat teman-teman, maaf, kita tidak akan lama. Satu kali kita pasti akan pulang. Pastikan saat Anda pulang, ada kebahagiaan terpancarkan di wajah Anda. Ketika Anda terlahir, semua orang tertawa melihat Anda, dan Anda menangis. Tapi pastikan ketika Anda wafat nanti pulang kepada Allah, nanti salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada 4. 1, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati. Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh. Menganggap yang belum belajar di bawah dia. Menganggap yang paling hebat itu berbahaya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatul ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Setan bisa membawa itu. Bapak rajin ke masjid, tiap hari begitu keluar dengan teman, lihat orang belum ke masjid, dia belum dapat hidayah seperti kita ya. Pujian manusia tidak membuatmu mulia, caci maki manusia tidak membuatmu hina. Hati-hati dengan tepuk tangan, karena nyamuk mati tepuk tangan. Mirza Ghulam Ahmad mendirikan Ahmadiyah. Kenapa dia ngaku nabi? Yang ngomporinnya untuk bisa mengaku nabi adalah pendukungnya, samping kiri kanannya, memuji berlebih-lebihan. Awalnya Mirza lurus, Hanif, berkali-kali umatnya bilang, kamu ini kayaknya nabi. Mirza Ghulam Ahmad, ismuhu Ahmad, Ahmad tuh kamu kayaknya yang jadi nabi. Lalu dia mengatakan, iya kayaknya saya nabi ini yang terakhir. Gara-gara apa teman-teman? Sanjungan dan pujian yang berlebihan. Kenapa ada orang difitnah terus marah? Kenapa ketika difitnah nggak terima? Karena dia merasa dirinya baik. Teman-teman yang baik, merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jangan tumbang dicaci maki, jangan terbang dipuji-puji. Dipuji-puji tidak membuatmu mulia, dicaci maki tidak membuatmu hina. Teman-teman yang baik, Nabi Ibrahim minta apa sama Allah sebelum mati?